warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa NU Cilacap Online, terutama buat kaum bangsawan nih, bangsa tangine awan-awan. Nah, ketika memasuki bulan Ramadan, ada satu aktivitas tambahan nih, selain sholat tarawih, berbuka puasa, tentunya ada agenda sahur. Nah, sahur ini penting bagi kita untuk bisa menjaga metabolisme tubuh supaya satu hari puasa kita bisa tetap beraktivitas dengan penuh semangat. Nah, tapi kadang-kadang nih, tadi itu bangsa tangine awan-awan ini susah, apalagi sahur itu kan waktunya sebelum subuh. Nah, gimana caranya supaya para kaum bangsawan ini bisa semangat menyambut datangnya waktu sahur? Mari kita simak tips-tips supaya bisa bangun sahur dengan mudah bersama Ning Iva. Para pemirsa NU Cilacap dimanapun Anda berada, susah untuk bangun sahur? Yuk ikuti tips berikut ini, wabil khusus kepada Mas Ulin ini. Mas Ulin ini kadang-kadang bangunnya siang, jadi ikut bangsawan. Kayak gitu ya Mas Ulin? Oke, colek istrinya Mas Ulin. Sahur adalah waktu makan yang penting dalam puasa untuk menambah nutrisi di tubuh kita. Jadi kita itu sebagai orang muslim yang sedang menjalankan puasa memang sunnah sahur Mas Ulin, tetapi saking butuhnya kita akan nutrisi itu di bulan puasa, jadi kayak diwajibkan Mas Ulin. Jadi Mas Ulin nanti jangan bangun siang-siang, jangan ikut bangsawan itu ya Mas Ulin. Nah, yang pertama adalah tidur lebih awal Mas Ulin. Mas Ulin jangan suka bergadang. Pemirsa NU dimanapun Anda berada juga jangan bergadang. Selama bulan puasa ini kita memanage waktu, mengatur waktu sehingga kita bisa tidur lebih awal. Untuk jam-jamnya sendiri Mas Ulin ada jam segini, tentang kesehatan, bagaimana itu ada, tapi mungkin lain waktu ya Mas Ulin. Siap. Yang kedua adalah kita memasang alarm. HP-nya Mas Ulin bisa loh dipasang ringtone untuk menarik atau kita merasa kita terpanggil Mas Ulin. Jangan dipanggil garuannya toh, tetapi ringtone itu juga kita merasa terpanggil atau mungkin dipanggil oleh alam gaib mungkin Mas Ulin. Terinspirasi, jadi ini pengalaman sendiri nih Mas Ulin dan pemirsa. Anak saya itu memakai ringtone yang musik itu loh, Turi Putih. Ya ampun. Nah, saya yang di dekatnya juga berpikirannya kemana-mana Mas Ulin. Yang tadinya masih ngantuk-ngantuk jadi melek. Jadi itu juga ikut terpanggil, jadinya mau tidak mau ikut belajar. Anak saya pada waktu itu mau belajar nih, mau tes, jadinya pasang alarm Mas Ulin. Jadi bisa saja kita selama bulan puasa memasang alarm yang musik atau ringtone-nya itu bagaimana kita merasa terpanggil seperti itu. Jadi kita bisa bangun. Kalau sudah bangun ya otomatis bisa melaksanakan aktivitas. Tapi kalau belum bangun, alarm itu jangan dimatikan nih Mas Ulin. Seperti itu pemirsa. Selanjutnya jauhkan dari HP. HP-nya Mas Ulin itu jauh-jauh. Mungkin titipkan di istrinya. Atau pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi HP jangan dipegang atau diletakkan di bawah bantal atau mungkin di dekat otak kita karena radiasinya sangat berbahaya. Nah, kalau kita sudah bermain HP sebelum tidur, kalau sudah berinteraksi dengan sosmed, sosial media biasanya itu susah untuk tidur, sudah asyik buka TikTok, scroll TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Itu jadi susah untuk tidur Mas Ulin. Nah, jadi kita jauh-jauhkan tubuh kita dengan yang namanya HP. Selanjutnya, matikan lampu kamar tidurnya Mas Ulin dan pemirsa. Jadi kita itu lebih rileks apabila lampu di kamar kita itu mati. Jadi tubuh kita itu kayak tidak terpapar sinar
Nah, itu juga ada penelitian Mas Ulin bahwa tubuh kita memang butuh rileks, tidak ada cahaya apapun. Selanjutnya kita mengurangi yang namanya kafein. Wah, itu berat itu. Berat ya, kopi ya Mas Ulin. Oh, jadinya tahan melek ya Mas Ulin untuk bergadang. Dan juga mengurangi konsumsi yang berlemak. Nah ini tadi Mas Ulin bilang sate-sate itu. Nah itu lemaknya itu banyak, juga darah tingginya nanti naik ya Mas Ulin. Jadi selain susah untuk tidur, juga kita menghambat pencernaan yang berlemak itu. Jadi kita kurangi, meminimalisir yang kafein dan berlemak, betul sekali. Selanjutnya nih Mas Ulin, tipsnya adalah kita minta bantuan. Nah, para mak-mak ini kadang-kadang yang bangunnya kesiangan, atau Mas Ulin sendiri sebagai suaminya itu juga susah dibangunin, itu minta saling memberi bantuan. Misalnya Mas Ulin dulu yang bangun membangunkan istrinya, atau istrinya dulu yang bangun juga membangunkan Mas Ulin. Kalau yang istrinya membangunkan Mas Ulin tak koyo kepenak, dirayu dan lain sebagainya, itu udah langsung bangun pemirsa. Jadi tapi kalau ibu yang kesiangan itu biasanya serumah kesiangan semua. Iya, betul ya Mas Ulin? Bangun duluan nggak tega itu mau bangun. Oh begitu, aduh Jen. Ya pemirsa, jadi misalnya nih kita lagi jauh dengan orang tua, jauh dengan suami atau istri, hidup sendiri di kos, itu pastikan keluarga kita itu membangunkan dengan cara miss call, nelpon kalau kita belum bangun, belum berhenti, atau tetangga kos kita Mas Ulin bisa saling membantu untuk saling membangunkan gitu. Selanjutnya adalah ini Mas Ulin, berwudu. Torture banget kalau kita sudah mematikan alarm, sudah nyawanya sudah kumpul, kita langsung berwudu, ya kan, langsung ngantuknya itu hilang seketika Mas Ulin. Kemudian manfaatkan tidur siang. Mas Ulin tidur siang dah ini? Ibadah juga itu. Iya sih karuan, tapi sunnah ya Mas Ulin, tidur sebelum zuhur itu qailullah ya, betul ya. Jadi 15 sampai 20 menit saja Mas Ulin dan pemirsa, jangan banyak-banyak tidur siang. Nanti malamnya bisa tidurnya susah, jadi kesiangan dalam sahurnya. Kemudian yang terakhir adalah mantapkan niat untuk sahur. Insya Allah Allah akan mempermudahkan kita bangun sahur Mas Ulin. Jadi para emak-emak tidak tergesa-gesa karena sudah dibangunkan Allah, menyiapkan hidangan, dan jangan lupa sholat malam. Begitu Mas Ulil, jadi saya tutup, mudah-mudahan tips-tips ini bermanfaat untuk kita semua. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi kameramen.